kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Minta Pak Pendeta Suartono membuka kita di dalam doa. Maha besar Engkau Bapa dalam surga, terima kasih untuk segala kasih setia Tuhan, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan bagi setiap kami. Sepanjang bulan yang sudah kami lewati, sungguh merasakan campur tangan Tuhan, kasih Tuhan, dan berkat. Terima kasih untuk hari ini, jika kami boleh dipersatukan kembali dalam fellowship kami bersama, dalam persekutuan MT Bali Indonesia Timur. Tuhan, itu bukan buat kami katakan, kami boleh ada sebagaimana ada kami. Tuhan yang menyatakan supaya kami boleh bersama-sama mendoakan, mendukung satunya yang lain. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran hamba-Hamba-Mu yang jauh yang dekat, sudah Tuhan hantar sampai di tempat ini dengan baik. Terima kasih untuk tempat ini yang boleh disediakan untuk kami boleh bersama berfellowship. Diberkatilah tempat ini bersama dengan seluruh jemaat-Mu dan pendeta. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami percayakan seluruh rangkaian persekutuan kami, fellowship kami hari ini di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, juga dalam penyertaan dan kuasa Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, tetap berdiri Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mau memuji, memuliakan Tuhan, kita angkat pujian. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia,
Ya, kita masih memuji Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, Ibu silakan duduk kembali. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam firman Tuhan dan mempersiapkan seluruh hati dan pikiran kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat pujian, Roh yang hidup, penuh hidup, mengalir dalam hidupku. Roh yang hidup, penuh hidup, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naunganmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, biarkan-Mu menyembah-Mu. Kita akan pujian sekali. Roh yang hidup, penuh hidup,
memelihara kami, mempertemukan kami, mengumpulkan kami di tempat ini. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Dan kami belajar pada firman-Mu. Kebenaran firman-Mu lah yang menguatkan iman percaya kami, yang menerangi setiap jalan kehidupan kami ini. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Kita belajar satu kebenaran firman Tuhan. Kolose pasal yang ketiga. Firman yang sudah tidak asing bagi kita. Kolose pasal yang ketiga ayat 5 sampai dengan yang ke-17. Saya membaca yang ganjil, Bapak Ibu saudara sekalian membaca yang genap. Kolose 3 ayat 5 sampai 17. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul atau perikop manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu amarah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, Dan telah menangkan manusia baru yang terus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar halimnya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat dan mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur pada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Ya, kita bersyukur. Ini masih suasana Paskah di mana Tuhan telah menang atas segala dosa. Kita merayakan bagaimana Paskah, bagaimana kita adalah umat-umat pemenang, maka kita ini adalah lebih daripada pemenang. Karena bukan kita yang berperang, karena bukan kita yang berjuang, tetapi Kristus yang sudah menang untuk kita. Di sini dikatakan dalam ayat ke-15 dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Puji Tuhan, di sini dikatakan bahwa kita ini diminta agar hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah. Tidak ada ketakutan lagi dalam kehidupan kita, karena Kristus sudah menang. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu.
hendaklah, haruslah. Ini merupakan satu kewajiban bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, bahwa kehidupan kita ini sudah dibebaskan dari segenap kutuk dosa dan lain sebagainya. Kita diminta untuk kita, hati kita tetap damai apapun yang terjadi. Situasi yang tidak menyenangkan, harga-harga, kalau ibu-ibu sudah ke pasar, udah melihat harga lumayan tinggi. Saya tidak pernah membayangkan kalau tomat itu 1 kilo bisa 30.000. Biasanya tomat cuma 5.000, 6.000, paling mahal ya 12.000. 40.000. 40 sekarang. Sekarang 40. Iya. Naik daun. Inilah kita sekarang, hendaklah damai itu, sejarah itu tetap memerintah walaupun tomat naik. Mau lebaran, Pak. Tomatnya Ini karena ya ibu-ibu, damai itu masih ada nggak? Kalau sudah ke pasar melihat harga tomat seperti itu, jangan beli. Jangan, betul. kalau tidak beli tomat, mau bagaimana rasa sambal? Buat sambal terasi aja deh. Tapi Kristus bilang, damai itu, ayo damai itu ada memerintah dalam hati kita. 40.000 kalau ada tomat. Kalau ada, kalau nggak ada. Waktu saya dengan Bu Lasma ke pasar, 30.000 itu sudah benek-benek. Kemarin 40, Pak. Nah, itu nggak tahu yang bagus atau yang enggak ya, yang 40 ya. Waktu saya ke pasar tuh 30.000 sudah benek-benek. Pasar Badung, Pak. Nah, Sajiannya. inilah kita menghadapi segala situasi yang tidak mengenakan. Pasar Badung. Hendaklah damai itu memerintah. Tetapi kalau kita memperhatikan di sini, kadang-kadang dengan hal-hal yang kecil sebenarnya ya, hamba Tuhan itu seringan jatuh itu bukan hal-hal yang besar. Kalau menghadapi hal yang besar itu kuat imannya. Saya yakin dan percaya seperti itu. Harus bayar kontraan sekian itu masih kuat untuk berdoa. Deadline sudah harus pindah dari tempat, itu masih kuat. Tuhan tolong sama masih bisa. Tetapi karena hal-hal yang kecil itu yang membuat hamba Tuhan itu kadang-kadang jatuh. Makanya di ayat-ayat sebelumnya ya iri hati dan lain sebagainya itu kadang-kadang yang membuat ya dalam ayat 1, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Begitu juga dalam fitnah, marah, geram, kejahatan, ya kata kotor. Karena hal-hal yang kecil, marahlah kepada si A, si B, geramlah ke si A, ke si B. Itu kadang-kadang membuat hamba-hamba Tuhan itu jatuh pecah. Coba kalau sudah menyangkut hal yang besar, masih kuat imannya untuk tetap berdoa, menghadapi segala sesuatu itu masih kuat. Kadang-kadang hal-hal yang kecil-kecil begini, ini yang membuat hamba-hamba Tuhan ini, ya saya juga tetap belajar. Jangan sampai juga hal-hal yang kecil membuat jatuh. Tidak mungkin batu yang besar membuat kita kesandung, tapi yang kecil itu kadang-kadang membuat kaki kita terpeleset. Inilah yang Tuhan minta dalam kehidupan kita ini, di mana kita yang sudah menjadi manusia baru, untuk kita memperhatikan hati kita ini agar tetap ada damai sejahtera. Hal-hal yang kecil, apalagi kita GKRI tidak terlalu besar di Bali ya. Setelah kita pecah, tidak terlalu besar kita ada di Bali. Tetap tidak bisa. Pasti besar. Sedikit langsing. Ya, sedikit langsing aja ya. Sedikit hati jadi Ya, inilah kita. Makanya kita ini, ayo kita sama-sama
maju bersama Amin. untuk pekerjaan Tuhan. Yes. Sama-sama saling menopang, saling membangun. Walaupun kadang-kadang di tengah-tengah situasi, kadang-kadang kok si A begini, si B begini. Ya saya juga kadang-kadang di dalam gereja juga kok begini, tetapi dalam ayat yang terakhir itu kan dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk kita mengerjakan segala sesuatu agar damai itu ada, kita mengerjakan itu dengan mengerjakan di dalam nama Tuhan. Kalau kita tidak mengerjakan di dalam nama Tuhan, segampang apapun pasti persekutuan akan keluar. Tapi kalau kita mengerjakan segala sesuatu, walaupun itu berat, nggak akan ada persekutuan. Kalaupun pertemuannya dekat, tetapi kalau sudah nggak ada damai di hati, datang sih datang, tetapi tidak jadi berkat. Walaupun nanti di Ambiarsari yang jauh, tetapi kalau kita datang di dalam nama Tuhan Yesus, saya mau datang untuk bersekutu, memuji muliakan nama Tuhan, berkat itu ada. Ya, dekat tidak ada damai, nggak ada berkat di dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan Yesus sangat menghendaki agar damai sejahtera itu memerintah di dalam hati kita. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk apa? Agar damai itu memancar, orang lain pun menerima damai. Jadilah pembawa damai. Dalam Mazmur dikatakan, sungguh alangkah indahnya orang yang membawa kabar sukacita itu. Alangkah indahnya di dalam kehidupan kita ini. Kalau kita membawa damai, yang lain merasakan kedamaian. Saya datang ke rumahnya Bu Ria minta nasi. Kalau saya datang dengan muka yang ceria begitu, pasti nasinya keluar. Tapi kalau sudah datang dengan muka cemberut, minta nasi lagi, habis nasinya pasti begitu. Keluar juga nasi. Oh, mungkin nasinya keluar, wajahnya itu loh. Masih kosong. Nasi goreng. Inilah yang harus ada dalam kehidupan kita. Ya. Jangan karena harga mahal baru kita datang ke si A. Aduh, maaf ya, saya nggak masak apa-apa. Harga mahal semua. Enggaklah. Tetapi kita ini adalah orang-orang yang membawa damai. Kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai. Di situ dikatakan, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh. Ini yang penting. Damai itu ada, kita dipanggil agar kita membawa damai karena kita ini menjadi satu tubuh dengan Kristus. Kristus yang adalah kepala, kita ini adalah anggota tubuh Kristus. Kalau anggota tubuh Kristus tidak ada damai, kembali lagi ke ayat sebelumnya, ke ayat 5, bahwa kehidupan kita sama dengan penyembahan berhala. Sama juga di ayat yang ke-8. Makanya dalam ayat 8 itu, buanglah semuanya itu. Agar apa? Kalau kita masih menyimpan geram, menyimpan marah, fitnah, kata-kata kotor dan lain sebagainya, nggak mungkin akan ada damai. Kalau saya caci maki Pak Kris, nah damai pasti nggak ada. Nanti Pak Kris nggak jadi ngasih sesuatu. Pak, saya sudah mau bawa tapi saya lupa. Nah, bulan depan saya dibawakan. Makanya saya makanya itulah, kalau kita mau buang itu semua, ayo buang dan buang, sehingga kita ini benar-benar menjadi manusia yang baru. Amin. Yang senantiasa diperbaharui. Dalam ayat yang ke-10 dikatakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya. Ya, mungkin masih ada sedikit-sedikit itu keluar. Seperti dalam ayatnya ke-10 inilah,
kita diperbaharui terus, diperbaharui dan diperbaharui dan diperbaharui terus. Pengenalan kita, pemahaman kita akan Kristus akan terus diperbaharui, sehingga kita bisa memahami Kristus yang sebenarnya bagaimana. Ini yang mau menjadi target di dalam kehidupan kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kalau damai itu tidak ada, otomatis hubungan kita dengan Kristus itu akan rusak, sehingga pemahaman kita, pengetahuan kita tidak akan bisa sempurna. Karena apa? Kehidupan kita, damai itu hilang, kita gak akan bisa menyelami kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, dikasih, mari kita mengenakan belas kasihan. Kasih itu sebagai pengikat yang mempersatukan. Kasih Kristus. Kalau saya nggak ada kasih, kalau Pak MD dulu nggak ada kasih kepada saya, udah langsung ditendang gitu. Saya nggak mau ngurus Pak Wayang gitu dulu. Tapi karena Pak MD dulu pakai kasih juga, dia mau mengurus permasalahan saya juga dulu, sehingga bisa ada seperti sekarang. Terima kasih Pak MD. Ya, kasih, ya Pak Hartono kalau nggak ada kasihnya mau membantu juga nggak mungkin ada seperti ini. Itu juga atas permintaan Bu Yanti. Ayo Pak, hubungi ini, Pak, hubungi ini. Kalau nggak begitu, tidak seperti ini. Oleh karena itu, kalau kasih itu benar-benar ada dalam kehidupan kita, Tuhan minta apa? Kasih itu yang mengikat kita, yang mempersatukan kita. Pasti kita ini, ya mungkin sudah buat situ baru lagi mungkin. Tetapi biarlah kita sekarang ini benar-benar kasih itu terus mempersatukan kehidupan kita, menyatukan kita, walaupun kita seberapapun kita, saya yakin dan percaya nanti Pak Kris pos PI-nya menjadi gereja yang mandiri, Pak Nehemia yang di Bedugul juga akan menjadi yang mandiri, dan kita semua seperti buku juga buka pos PI baru lagi. Pak Eli sama Pak Hartono, Bu Ria juga, Arfan juga, semakin lebih lagi Tuhan tambahkan dalam kehidupan kita. Mungkin kita ada sebagaimana kita ada saat ini, kelihatannya belum ada apa-apa, tapi yakin dan percaya kalau kita sudah mengerjakan segala sesuatu, mengikat segala sesuatu dengan kasih Tuhan, damai itu ada dalam kehidupan kita. Yang mustahil itu akan menjadi suatu kenyataan dalam kehidupan kita. Kita mungkin gak akan pernah menyangka pelayanan kita mungkin cuma di Bali aja, mungkin cuma di Indonesia saja. Tetapi kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, Tuhan akan memudahkan pelayanan kita di luar Indonesia, akan terbuka untuk kita. Inilah kehidupan kita sebagai hamba Tuhan. Saya tidak mengajari, tidak membuli, tetapi tetaplah mari kita satu sama lain saling membangun, satu sama lain saling menopang, agar tubuh Kristus itu bisa berdiri tegak adanya. Tubuh Kristus itu bisa bersatu semuanya. Apapun nanti denominasi saudara-saudara kita yang lain, baik GKRI dan gereja yang lain, bisa menjadi satu tubuh di dalam tubuh Kristus. Mari kita berdoa.